Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dengan kami. Di sini kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Perencanaan Pemasaran EKMA 4569, tugas dari tutor Bapak Mas Haryono SPD MM. Adapun dalam video kali ini kami akan membahas tentang bagian mata kuliah Perencanaan Pemasaran pada modul 7, yaitu tentang perencanaan harga. Teman-teman semua, untuk kelompok 7 ini terdiri dari saya, Rami Hidayati, dan teman saya, Kang Wisnu Ali Ikhwana. Nah, teman-teman semua, adapun agenda today atau agenda untuk hari ini, pertama kami akan membahas tentang penetapan harga dan tujuan penetapan harga, kemudian beberapa pertimbangan dalam menetapkan harga, metode penetapan harga, daur hidup produk terhadap produk, dan kompetisi dan potensi kompetisi. Kemudian teman-teman semua, kami di sini sudah menyediakan sebuah konsep tentang perencanaan harga ini yang meliputi perencanaan penetapan harga, kemudian penetapan harga, memilih tujuan penetapan harga, dan seterusnya. Nah, itu ya teman-teman semua. Teman-teman semua, kita masuk ke kegiatan belajar satu, yaitu perencanaan penetapan harga. Seperti yang kita ketahui bahwa penetapan harga itu kan adalah sebuah bagian kunci dalam bauran pemasaran. Penetapan harga juga harus ditangani dengan hati-hati, sama sepertinya halnya dengan bagian lain dalam bauran pemasaran. Umumnya penetapan harga ini dimasukkan dalam bagian pembahasan perencanaan produk atau segmen dan tidak muncul sebagai bagian yang terpisah. Nah, pembahasan yang menyeluruh ini akan membantu kita dalam memahami masalah kompleks yang muncul dalam penetapan harga. Oleh karena itu, dalam video ini akan dipaparkan perencanaan penetapan harga dan bagaimana menghadapi tantangan perubahan harga atau adaptasi harga. Nah, sekarang timbullah dalam pertanyaan kita ya, di benak kita, apa itu harga? Harga merupakan salah satu bagian dari marketing mix yang memiliki pengaruh yang besar karena berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan. Berbeda dengan bauran pemasaran lainnya seperti place, promotion, dan lain-lain, price ini atau harga ini salah satu bagian yang paling penting karena sifat harga ini dia itu sensitif ya, apalagi nanti berkaitannya dengan elastisitas dari permintaan suatu produk. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di antara 4 unsur bauran pemasaran atau marketing mix itu harga memiliki keunikan tersendiri, yaitu satu-satunya unsur yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan unsur yang lain itu hanya berhubungan dengan biaya, gitu ya. Nah, kemudian karena pentingnya harga ini, bagaimana sih cara kita untuk menetapkan harga? Maka di sini saya sudah sediakan sebuah bagan dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Langkah yang pertama harus apa sih? Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga. Kemudian yang kedua adalah menentukan permintaan. Yang ketiga adalah menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Yang keempat adalah memilih metode penetapan harga. Dan yang terakhir adalah memilih harga akhir. Adapun kelima langkah ini merupakan isi dari video ini ya, karena nanti pemaparan selanjutnya kami akan menjelaskan kelima langkah ini. Nah, dalam menentukan harga, di sini kita harus memperhatikan orientasi harga. Berdasarkan gambar ini, nampak bahwa dalam menetapkan harga itu ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah pertimbangan permintaan. Permintaan ini dapat kita lihat ya, pada gambar ini menjadi batas atas atau batas maksimum harga yang dapat dikenakan pada suatu produk. Harga maksimum produk bergantung pada persepsi nilai pelanggan terhadap produk atau layanan. Di sisi lain, biaya ini dapat kita lihat yang paling bawah menjadi batas bawah atau harga minimum yang dapat dikenakan pada suatu produk atau layanan. Yang dimaksud biaya ini adalah biaya langsung, biaya berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan juga distribusi. Perbedaan antara harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan atau nilai yang dipersepsi dengan harga berdasar biaya merupakan harga awal produk. Namun demikian, rentang harga dipersempit oleh faktor seperti pesaing, profit, perusahaan, dan sasaran pemasaran, serta hambatan peraturan.
Nah, teman-teman, pada dasarnya faktor pesaing berdampak pada pengurangan harga atas batas atas ini ya, sedangkan sasaran perusahaan berdampak menaikkan harga minimum produk. Sasaran perusahaan juga tidak lain adalah persyaratan finansial produk yang akan mengharuskan perusahaan menaikkan harga untuk menutup biaya tetap atau overhead dan memenuhi tujuan profit. Nah, lalu tujuan dari penetapan harga itu apa aja sih? Nah, menurut Kotler, dia itu membagi 6 tujuan utama berkaitan dengan penetapan harga. Yang pertama itu adalah kelangsungan hidup atau survival, di mana tujuan yang pertama ini perusahaan tidak memperhatikan berapa keuntungan yang harus didapatkan, tetapi yang penting perusahaan di sini tetap survive. Perusahaan tetap bertahan untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya gitu. Yang penting perusahaan tetap sustain. Perusahaan tidak memperhatikan keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah laba sekarang maksimum atau maksimum current profit, di mana strategi laba sekarang maksimum adalah memperoleh laba sebesar mungkin pada saat sekarang, di mana perhitungan ini didasarkan pada tingkat permintaan dan biaya. Namun kelemahan strategi ini, perusahaan tidak memperhatikan kinerja jangka panjang, kemudian citra perusahaan dan juga produk, dan tidak memperhatikan reaksi pesaing serta peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga itu pendapatan sekarang maksimum atau maksimum current revenue, di mana hampir sama dengan laba sekarang maksimum, namun pada pendapatan sekarang maksimum ini hanya memusatkan perhatian pada pendapatan penjualan. Kemudian yang keempat itu adalah pertumbuhan penjualan maksimum atau maksimum sales growth, di mana strategi ini mengajar unit penjualan. Biasanya ditetapkan harga terendah dalam kategori produk yang dipasarkan. Kemudian tujuan yang kelima ini adalah skimming pasar maksimum atau maksimum market skimming, di mana harga tinggi ditetapkan di awal untuk menskim pasar. Setelah terjadi penurunan penjualan, harga diturunkan untuk mendapatkan perhatian segmen konsumen di bawahnya. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat menjangkau seluruh lapisan segmen dengan tingkat penjualan maksimum pada tiap lapisan. Kemudian, strategi yang terakhir adalah kepemimpinan kualitas produk atau produk quality leadership, di mana strategi ini dapat diterapkan pada produk yang memimpin kualitas atau yang mengarahkan untuk menjadi pemimpin dalam kualitas produk di pasar. Seperti itu ya, itu adalah 6 gitu ya, 6 tujuan penetapan harga. Nah, teman-teman, langkah yang kedua ini adalah bagaimana mempertimbangkan penetapan harga. Dimana kan kita tahu ya, setelah langkah pertama itu kan tujuan penetapan harga. Perusahaan sudah menetapkan tujuan untuk menetapkan harga, kemudian perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana menetapkan harga. Terdapat 3 pertimbangan dalam penetapan harga, yaitu permintaan, biaya harga, dan penawaran pesaing. Di mana permintaan ini kan kita tahu bahwa penetapan harga ini akan mempengaruhi permintaan. Apalagi permintaan itu kan ada sifatnya yang elastis dan permintaan inelastis. Kemudian dari biaya ini kan meliputi biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan biaya rata-rata. Di mana jika permintaan dipandang sebagai batas atas harga yang mungkin dikenakan, maka biaya menjadi batas bawahnya. Gitu. Jadi biaya itu minimum gitu ya. Minimum harga yang harus dikeluarkan itu berapa sih? Jika kita hitung misal biaya tetap, variabel total, dan harga dan biaya rata-rata untuk satu produk itu ternyata membutuhkan biaya untuk satu unit produk itu misal Rp5.000, maka berarti batas bawah harga itu paling tidak 5.500 gitu ya, atau mungkin 5.000 gitu, itu biaya ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya, harga, dan penawaran pesaing. Nah, kita juga harus memperhatikan ya biaya yang dikeluarkan kompetitor dan memahami dasar kebijakan harga mereka gitu, teman-teman semua. Jadi itu 3 pertimbangan dalam penetapan harga. Nah, teman-teman, tadi berkaitan dengan permintaan elastis dan permintaan inelastis. Ini bagannya bisa kita lihat ya, bahwa kalau permintaan inelastis itu dia harga itu tidak terlalu mempengaruhi. Berbeda dengan permintaan elastis, ketika harganya naik, biasanya permintaannya langsung turun. Itu elastis. Nah, kemudian yang kedua itu kan biaya. Biaya ini kan tadi ada biaya tenaga kerja langsung gitu kan, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya rata-rata. Ternyata kita juga harus memperhatikan ya biaya dan tingkat
produksi perusahaan per periode, biaya dan akumulasi produk, serta biaya dan perbedaan penawaran pasar. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam menetapkan harga itu, kita pilih metode penetapan harga ya. Begitu banyak ya metode penetapan harga. Yang pertama itu adalah kurva pengalaman. Dalam konsep ini, biaya ini akan turun apabila volume produksi dinaikkan. Kenaikan volume dapat dipandang sebagai pengalaman terakumulasi. Akibatnya, harga produk turun mengikuti tren tersebut, sehingga produk menjadi lebih kompetitif. Nah, ini memperlihatkan terdapatnya hubungan antara biaya, harga, dan pengalaman. Hubungan biaya-biaya pengalaman dapat dipakai untuk mengembangkan strategi penetapan harga. Kurva pengalaman memperlihatkan bahwa biaya manufaktur, terutama tenaga kerja, turun bila volume naik. Mana biaya total per unit menurun karena volume meningkat. Di sini bisa kita lihat ya untuk grafiknya. Kemudian, dari efek pengalaman ini akan mengakibatkan nilai tambah. Ada 3 sumber utama penambahan nilai akibat pengalaman, yaitu yang pertama pembelajaran, terjadi bila orang mengembangkan keahliannya yang menyebabkan mereka menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah peningkatan teknologi, yaitu jika volume meningkat maka tersedia kesempatan untuk meningkatkan produk dan proses produksi, pemasaran, dan juga distribusi. Kemudian, yang ketiga adalah skala ekonomi. Di sini terjadi sebagai akibat naiknya efisiensi karena penambahan volume. Dan metode yang kedua, setelah tadi yang pertama itu kurva pengalaman, yang kedua adalah penetapan harga dengan cost plus. Dalam praktek, penetapan harga cost plus sangat populer. Biaya manufaktur atau biaya provisi untuk produk layanan menjadi basis dalam menentukan harga, yaitu yang disebut dengan metode cost plus. Namun, seperti halnya dengan pendekatan harga berdasar biaya, pendekatan ini mengabaikan apa yang dapat dibayarkan oleh konsumen dalam membeli produk dibandingkan dengan apa yang harus dikeluarkan perusahaan untuk terjadinya pengambilan investasi. Metode penetapan harga ini berdasarkan hanya pada biaya saja. Dalam metode ini ditambahkan harga tertentu atau markup di atas biaya produk, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Perusahaan menetapkan terlebih dahulu berapa volume terjual yang ditargetkan, kemudian menghitung harga markup berdasarkan rumus berikut, yaitu biaya per unit sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi unit terjual. Nah, harga markup ini dapat didasari pada tradisi industri atau sekedar pengalaman pribadi. Kemudian teman-teman semua, di sini saya sudah ada diagram, maka pada diagram ini biaya tetap digambarkan dengan garis lurus dan biaya-biaya yang lainnya dialokasikan berdasarkan biaya per unit yang ditunjukkan dengan garis yang naik ke atas ya. Pada titik A, revenue hanya menutupi biaya tetap. Sedangkan pada titik B, semua biaya sudah tertutupi dan tambahan penjualan akan menghasilkan laba bersih. Pada titik X, sebanyak Y% target keuntungan dicapai. Jadi terlihat jelas ya bahwa masalah utama dalam pendekatan ini adalah pendekatan ini mengasumsikan bahwa pada harga tertentu sejumlah tertentu produk terjual, walau dalam kenyataannya jumlah yang dapat dijual bergantung kepada harga yang dikenakan pada produk tersebut. Model ini juga mengasumsikan titik impas, sementara untuk kebanyakan perusahaan yang ada sebenarnya adalah daerah impas pada tingkat produksi tertentu. Namun demikian, gambaran ini ya sedikitnya menolong kita ya memahami hubungan antar biaya-biaya yang berbeda. Begitu teman-teman semua. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kang Wisnu Ali Ihwana. Silakan Kang. Selanjutnya adalah pembahasan di poin 3, yaitu penetapan harga berorientasi pada nilai. Penetapan harga berorientasi pada nilai sebenarnya adalah bagaimana perusahaan melakukan persepsi nilai pembeli terhadap produk atau jasa yang merupakan keseimbangan antara persepsi kualitas dan kelebihan suatu produk atau jasa terhadap persepsi biaya untuk mendapatkan dan memakai produk atau jasa tersebut. Artinya harga adalah bagian dari persepsi yang namanya biaya. Jadi bagaimana konsumen mau untuk mengeluarkan biaya untuk mendapatkan produk yang memiliki nilai sebanding dengan harga yang dia keluarkan. Produk bisa diberi harga berdasarkan persepsi nilai pembeli dan bukan berdasarkan pada biaya, sehingga tidak selalu produk tersebut disesuaikan dengan
biaya yang dikeluarkan, tapi bisa juga dengan persepsi yang diberikan oleh konsumen itu sendiri. Nah, perusahaan yang mengembangkan konsep posisi produk di mata konsumen, perusahaan berusaha untuk mengembangkan suatu konsep produk yang ditujukan untuk segmen tertentu. Artinya tidak semua segmen dilayani oleh perusahaan. Dalam hal ini berarti produk ditujukan untuk segmen-segmen yang memang sudah menjadi target dari perusahaan. Nah, kemudian dari penetapan harga berorientasi nilai ini, perusahaan akan mengukur sejauh mana produk yang dihasilkan sudah sesuai nilainya dengan harapan dan persepsi dari konsumen. Itu bisa dilihat dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses pengembangan produk tersebut, apakah nilai investasi dari keuntungan nilai investasi dari produk tersebut lebih tinggi dari biayanya. Apabila memang lebih tinggi, pengembangan produk dilanjutkan. Tapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, alangkah lebih bijaksananya perusahaan menghentikan proses pengembangan produk tersebut. Kemudian untuk penetapan harga berorientasi pada nilai ini, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan persepsi konsumen. Karena konsumen dalam membeli suatu produk atau ingin mendapatkan layanan, dia akan mengevaluasi beberapa hal. Yang pertama tentu berkaitan dengan yang namanya biaya. Nah, biaya adalah keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh dan menggunakan produk atau layanan. Dalam hal ini berarti konsumen mengevaluasi kira-kira biaya yang saya keluarkan ini sesuai tidak, sebanding tidak dengan nilai yang saya peroleh dari produk tersebut. Artinya bagaimana value produk kita ini memang diciptakan sudah bahkan lebih baik, lebih bagus, dan lebih tinggi dari biaya yang konsumen keluarkan. Jadi customer value, bagaimana benefit lebih tinggi dari cost yang dikeluarkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya pertukaran. Pertukaran adalah nilai persepsi merek, perusahaan, atau toko di mana produk dijual. Nah, dalam konteks pertukaran ini artinya konsumen rela mengeluarkan cost dalam tanda kutip, berarti adalah uang untuk mendapatkan nilai dari suatu produk. Dia mempertimbangkan kira-kira kalau saya mengeluarkan cost sekian, dia bisa mendapatkan produk itu di mana? Apakah di official store-nya atau hanya di distributor yang biasa. Artinya dia memiliki tingkat pengembalian yang berbeda. Kalau saya mendapatkan produk di langsung, dan kalau saya mendapatkan produk dan layanan secara langsung di official store, maka value yang saya dapatkan pun akan berbeda, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih seimbang dengan biaya yang saya keluarkan. Yang ketiga adalah estetis, artinya nilai yang diberikan pelanggan kepada keindahan dan atribut produk. Ini adalah apresiasi dari pelanggan terhadap persepsi suatu produk dinilai dari keindahan atau atribut produk itu sendiri. Kira-kira dari sisi keindahannya, dari desainnya, dari warnanya, apakah memang sudah sesuai dengan nilai yang diharapkan, apakah sudah sesuai cost yang dia keluarkan sebanding dengan nilai keindahan yang didapat dari produk itu. Bukan saja keindahan saja, tetapi manfaat juga dari produk tersebut. Kemudian yang poin D adalah kegunaan relatif. Nah, di sini adalah cara produk digunakan termasuk di dalamnya kemampuan produk mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Artinya dalam konteks ini berarti produk yang dibeli oleh konsumen diharapkan bisa bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen, bisa menjadi nilai tambah bagi konsumen. Bagaimana produk bisa memberikan manfaat kegunaan bagi konsumen. Dengan dia membeli produk tersebut, dia berharap bahwa dia melakukan investasi untuk mendapatkan produk dan layanan tersebut, dan dia bisa mendapatkan nilai yang lebih dari investasi yang dia keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Untuk poin selanjutnya adalah di poin 4, ada metode penetapan harga yang lain. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana metode penetapan harga yang berorientasi pada nilai, di poin 4 ini maka metode penetapan harga yang lain adalah metode penetapan harga yang memang dirancang oleh perusahaan atau didesain oleh perusahaan dengan memperhatikan 4 penetapan harga. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian. Artinya perusahaan menetapkan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi yang diinginkan. Di sini perusahaan berupaya untuk selalu fokus kepada profit yang ingin dicapai, bagaimana perusahaan atas investasi yang dikeluarkan, atas alokasi sumber daya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, yaitu perusahaan fokus bagaimana
Investasi tersebut bisa menghasilkan profit atau keuntungan yang lebih tinggi dari investasi yang dikeluarkan. Jadi profit menjadi kunci utama dalam penetapan harga berdasarkan sasaran pengendalian atau sasaran yang memang dituju segmentasi pasarnya oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga nilai atau value pricing. Adalah perusahaan menetapkan harga yang cukup rendah untuk penawaran produk dengan mutu tinggi. Nah, di sini perusahaan berupaya untuk memberikan diferensiasi harga dengan kompetitor atau pesaing. Karena perusahaan menyadari bahwa produk dia adalah produk yang baru, bahwa produk dia adalah produk yang memiliki inovasi dan diferensiasi yang tinggi. Nah, untuk menyaingi kompetitor, maka strategi yang dilakukan adalah menetapkan harga dengan value yang tinggi tapi dengan harga yang masih di bawah pemimpin pasar atau kompetitor. Jadi otomatis dengan demikian perusahaan bisa berharap konsumen yang tadinya menggunakan produk-produk kompetitor bisa beralih menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan karena nilainya lebih tinggi atau value yang ditawarkan lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah dari harga kompetitor tanpa mengurangi kualitas produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah atau yang ke-C adalah penetapan harga sesuai harga berlaku. Nah, dalam penetapan harga sesuai harga yang berlaku, perusahaan dalam memproduksi produk atau memberikan pelayanan produk kepada konsumen adalah mengikuti harga yang diberlakukan oleh pemimpin pasar atau oleh kompetitor yang memang sudah ada di segmen pasar tersebut. Nah, perusahaan di sini memperhatikan beberapa faktor permintaan gitu kan dan biaya produk karena perusahaan menyadari bahwa kalau dia menggunakan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor, maka persepsi konsumen justru akan buruk kepada produk yang dihasilkan. Nah, di sini perusahaan berfokus untuk setidaknya harga yang ditetapkan adalah sama dengan harga kompetitor walaupun dengan value yang berbeda atau nilai keunggulan yang berbeda dari produk yang dihasilkan perusahaan. Walaupun kemudian perusahaan belum memiliki tingkat loyalitas konsumen yang tinggi, tapi dalam menetapkan harga, perusahaan berupaya untuk memberikan nilai-nilai yang berbeda atau diferensiasi yang berbeda sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, penetapan harga sesuai harga yang berlaku ini hanya akan berhasil dan mendapatkan impact yang positif bagi perusahaan apabila perusahaan memang bisa menggunakan semua strategi promosi dengan tepat dan terukur sesuai segmentasi pasar yang dituju oleh perusahaan. Kemudian yang poin D adalah penetapan harga penawaran tertutup. Nah, dalam penetapan harga penawaran tertutup ini sebenarnya tujuan perusahaan yaitu memenangkan kompetisi atau memenangkan suatu proyek dalam segmen pasar tertentu dengan menetapkan harga yang lebih rendah dari harga kompetitor. Tapi perlu diingat bahwa penetapan harga lebih rendah ini bukan berarti lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi tetap perusahaan memperhatikan nilai investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Walaupun biaya yang dikeluarkan itu contoh, biaya yang dikeluarkan adalah 100, maka perusahaan berusaha untuk menjual produk itu di angka 120, walaupun kompetitor menjualnya 150. Nah, tujuannya adalah perusahaan untuk bisa memenangkan proyek atau memenangkan pasar persaingan dalam segmen pasar tersebut. Memang tujuannya yang ingin di perusahaan adalah profit, walaupun profitnya tidak terlalu tinggi di awal. Nah, nanti sedikit demi sedikit perusahaan mulai meningkatkan profit dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang lebih maksimal. Tetapi fokus utama dari perusahaan adalah untuk penetapan harga penawaran tertutup yaitu memenangkan segmentasi pasar dan memenangkan persaingan dengan kompetitor dalam segmentasi pasar tersebut. Selanjutnya adalah di poin F yang berkaitan dengan daur hidup produk terhadap harga. Tentu suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan yang memang sudah menjadi pemimpin pasar atau perusahaan baru gitu, pasti produk tersebut memiliki life cycle produk atau daur hidup produk dari mulai tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, kemudian tahap penurunan atau produk tersebut sudah tidak ada di pasar. Nah, untuk setiap tahapan dalam daur hidup produk, pasti perusahaan harus menetapkan suatu strategi yang tepat, terutama strategi yang memang berkaitan dengan harga. Karena harga ini akan sangat mempengaruhi berapa lama konsistensi produk ada di pasar. Bagaimana konsistensi produk tersebut untuk bertahan dalam siklus hidup produknya. Apakah sebentar atau lama, tentu itu akan sangat dipengaruhi oleh strategi penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Tentu dalam daur hidup produk di sini perusahaan harus memperhatikan beberapa strategi.
baik itu strategi untuk produk baru, strategi untuk produk dalam tahap pertumbuhan, strategi dalam tahap kedewasaan, atau bahkan strategi dalam tahap penurunan. Yang pertama kita akan membahas yang namanya strategi harga untuk produk baru. Tentu dalam konteks produk baru di sini perusahaan harus memperhatikan beberapa hal. Kira-kira atau kriteria apa gitu produk perusahaan tersebut. Apakah produk tersebut memang produk yang benar-benar baru, atau produk tersebut adalah produk inovasi, atau produk tersebut adalah produk yang memang kompetitif. Tentu dalam ketiga hal ini berbeda gitu. Apabila produk tersebut memang produk yang sudah terkenal oleh perusahaan, atau produk tersebut adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terkenal akan tetapi produknya baru, tentu perusahaan akan lebih mudah gitu menetapkan harga karena dia sudah memiliki basis konsumen yang memang sudah loyalitas terhadap produk-produknya. Kalaupun dia mengeluarkan produk baru, pasti konsumen akan lebih mudah minat atau lebih tertarik kepada produk tersebut. Beda lagi konteksnya apabila memang perusahaan produk yang dikeluarkan adalah produk baru yang dalam hal ini adalah lebih mengutamakan fungsi yang kompetitif. Berarti strategi penetapan harganya adalah perusahaan lebih menyasar kepada nilai value dari fungsi produk tersebut. Artinya dia tidak bisa sembarangan gitu mempromosikan produk tersebut karena yang dijual adalah fungsinya atau nilai fungsi yang kompetitif dibandingkan produk pesaing. Kemudian yang ketiga adalah produk tersebut adalah produk yang memang benar-benar baru, produk yang memang benar-benar belum ada di pasaran. Artinya produk tersebut adalah produk dari hasil inovasi. Maka perusahaan harus memperhatikan promosi, bagaimana perusahaan menetapkan harga juga harus sangat-sangat diperhatikan karena produk tersebut adalah produk yang baru. Artinya perlu adanya edukasi dalam proses promosi, adanya penetapan harga yang sesuai dengan produk tersebut karena perusahaan tidak memiliki data gitu perbandingan untuk produk baru tersebut karena memang produk inovasi, jadi belum ada data di pasar tentang harga atau ketertarikan konsumen dengan produk tersebut dengan harga berapa gitu. Jadi perusahaan harus bisa memperhatikan faktor persepsi dari konsumen itu sendiri, ketertarikan konsumen terhadap harga produk itu sendiri. Nah, dalam strategi harga untuk produk baru ini, perusahaan sebenarnya bisa menetapkan dua strategi penetapan harga. Yang pertama adalah penetapan harga skimming. Nah, dalam penetapan harga skimming di sini adalah perusahaan konteksnya lebih kepada penetapan harga tinggi dengan promosi yang besar. Jadi perusahaan saat menghasilkan suatu produk yang baru atau meluncurkan produk baru di pasar, dia menetapkan harga tinggi tapi dengan promosi yang memang sangat besar atau promosi yang gencar dengan memberikan diskon, cashback, dengan memberikan apapun itu promosi. Jadi konsumen lebih tertarik kepada produk tersebut, jadi konsumen lebih berminat untuk membeli produk tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat perusahaan memang menetapkan harga skimming. Yang pertama adalah penjualan produk tidak sensitif terhadap harga. Artinya tingkat elastisitas pasar dan elastisitas harga pada segmen itu harus sangat diperhatikan. Kemudian adanya keterbatasan kapasitas juga harus diperhatikan. Artinya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan harus sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Kalaupun kemudian produk tersebut diterima oleh pasar, tentu harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jangan sampai kemudian saat produk tersebut sudah diminati, tapi sumber daya perusahaan terbatas, akhirnya tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Dan pada akhirnya konsumen akan kembali menggunakan produk dari kompetitor. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga penetrasi. Nah, harga penetrasi adalah harga yang memang sengaja ditetapkan oleh perusahaan di awal peluncuran produk atau pada awal tahap perkenalan produk itu harganya rendah. Perusahaan sengaja menetapkan harga rendah. Nah, tujuannya adalah untuk mencari segmen pasar yang tepat. Perusahaan berupaya untuk mencari loyalitas konsumen dengan menetapkan harga yang rendah sehingga konsumen-konsumen yang memang sudah menggunakan produk-produk kompetitor bisa berpindah menggunakan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harga selama tahapan pertumbuhan atau pada tahap pertumbuhan. Selanjutnya adalah poin G, kompetisi dan potensi kompetisi. Nah, dalam poin G ini sebenarnya perusahaan yang memang baru ataupun memang perusahaan yang sudah ada di dalam segmen pasar, dia harus mampu untuk mengukur, baik itu untuk mengukur
segmen pasar yang baru atau segmen pasar yang sudah ada, dia harus melakukan perbandingan gitu. Apakah segmen pasar tersebut kompetisinya seperti apa gitu kan, kemudian tingkat potensi dari segmen pasar tersebut seperti apa, sehingga dia bisa mengukur faktor internal gitu kan, kekuatan yang dimilikinya untuk bisa bertarung, untuk bisa berkompetisi, untuk bisa bersaing dalam kompetisi segmen pasar tersebut, dan diharapkan potensi dari segmen pasar tersebut pun bisa menghasilkan yang namanya profit, sehingga investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada akhirnya tidak sia-sia gitu, yang tidak menghasilkan justru kerugian bagi perusahaan. Tentu investasi yang dilakukan oleh perusahaan tujuannya adalah untuk menghasilkan profit. Nah, dalam kompetisi dan potensi kompetisi, perusahaan harus memperhatikan dua faktor yang sangat penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan posisi produk dan segmentasi pasar terhadap harga. Nah, perusahaan dalam menghasilkan suatu produk atau menawarkan suatu layanan produk, dia harus memperhatikan kira-kira posisi produk ini di persepsi konsumen seperti apa. Kira-kira segmentasi pasarnya terhadap harga itu seperti apa. Jangan sampai perusahaan kemudian keliru untuk menetapkan posisi produknya, positioning produknya terhadap segmentasi pasar, terhadap harganya juga jangan sampai keliru, karena apabila ini terjadi justru konsumen tidak tertarik, konsumen tidak berminat, konsumen tidak percaya dengan produk yang dihasilkan. Jadi perusahaan harus melakukan riset pasar yang tepat gitu. Kira-kira produk A apabila diposisikan seperti ini dengan value yang seperti ini, kira-kira tepat tidak untuk segmen pasar ini, kira-kira tepat tidak harganya jika ditetapkan seperti ini. Nah, itu perusahaan harus bisa menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan posisi produknya, hal-hal yang berkaitan dengan posisi segmentasi pasar seperti apa yang dituju, hal-hal yang berkaitan dengan harga yang tepat untuk segmen pasar tersebut, sehingga perusahaan pada akhirnya tidak mengalami yang namanya kerugian, bahkan perusahaan bisa menghasilkan profit dari awal gitu. Nah, itulah hal-hal yang kemudian harus diperhatikan oleh perusahaan yang berkaitan dengan posisi produk, segmentasi pasarnya, kemudian harga dalam segmentasi pasar tersebut. Jadi perusahaan harus bisa melakukan riset atau uji pasar yang tepat untuk menetapkan produk yang ingin bersaing dalam kompetisi, yang ingin memiliki potensi profit dalam segmen pasar yang ingin dilayaninya. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah pembahasan di poin H yang berkaitan dengan adaptasi harga. Nah, perusahaan dalam menetapkan harga, tentu perusahaan tidak bisa menetapkan harga secara tunggal, akan tetapi akan lebih baik bila perusahaan bisa menetapkan harga secara struktur. Artinya apa? Artinya struktur harga dibutuhkan karena perusahaan harus mengadaptasi harga karena adanya perbedaan permintaan, biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, dan faktor lain. Nah, jadi perusahaan harus bisa mengadaptasi harga yang umum diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga konsumen selain bisa menjadi loyal, tapi juga konsumen memberikan feedback yang baik kepada perusahaan, karena proses produksi di perusahaan itu tentunya tujuannya adalah ingin mendapatkan profit, dan profit tersebut hanya bisa didapatkan dari adanya pembelian dari konsumen. Nah, dalam proses adaptasi harga, biasanya perusahaan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu penetapan harga geografis, kemudian adanya diskon dan potongan harga, kemudian yang ketiga adalah penetapan harga promosi, yang keempat adalah penetapan harga diskriminasi. Kita bahas yang pertama, yang berkaitan dengan penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis adalah cara atau strategi perusahaan dalam menetapkan harga produk atau layanan produk kepada konsumen menyesuaikan dengan kondisi atau wilayah geografis konsumen tersebut. Tentu, harga produk di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera akan sedikit berbeda. Itu karena dipengaruhi oleh berbagai hal, baik itu dari ongkos produksinya, bahan bakunya, tenaga kerjanya, sehingga perusahaan harus secara detail menggunakan strategi yang tepat dalam penetapan harga geografis, karena jangan sampai perusahaan salah menetapkan harga yang akibatnya konsumen akan pergi, tidak membeli produk perusahaan lagi dan beralih kepada produk kompetitor. Kemudian ada yang kedua adalah diskon dan potongan harga. Nah, sebenarnya diskon dan potongan harga sendiri adalah salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan yang namanya penjualan, untuk meningkatkan yang namanya permintaan akan produk.
Karena dengan adanya diskon dan potongan harga diharapkan konsumen lebih tertarik, konsumen lebih memiliki minat yang tinggi untuk membeli suatu produk lebih dari satu. Karena kan biasanya pembelian konsumen itu hanya satu. Nah, dengan adanya diskon dan potongan harga diharapkan konsumen bukan hanya membeli satu produk tapi membeli beberapa produk yang lainnya. Dengan demikian maka tingkat produksi perusahaan akan berbanding gitu dengan tingkat profitabilitas atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Tentu perusahaan dalam memproduksi produk harapannya adalah ingin mendapatkan keuntungan. Nah, salah satu caranya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan penjualan adalah dengan adanya diskon dan potongan harga. Nah, dalam diskon dan potongan harga ini, perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor karena tidak selamanya penetapan diskon dan potongan harga ini akan berhasil. Itu tergantung, itu kembali lagi kepada persepsi konsumennya. Maka perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah berkaitan dengan sasaran. Yang kedua adalah daur hidup produk itu sendiri, kemudian posisi produk di pasar, kompetitor, kompetitor potensial, kemudian biaya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan diskon dan potongan harga. Agar apa tujuannya? Tentu dalam menetapkan diskon dan potongan harga, perusahaan tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Akan tetapi, apabila perusahaan tidak mengukur poin-poin yang tadi disebutkan, maka hasilnya tidak maksimal atau tidak optimal. Nah, selain itu dalam proses diskon dan potongan harga, perusahaan juga harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan pertama itu dengan saluran distribusi. Loh, kenapa saluran distribusi? Karena disadari atau tidak bahwa produk di suatu perusahaan, produk yang diproduksi oleh perusahaan akan sampai kepada konsumen, akan sampai kepada customer itu melalui yang namanya saluran distribusi atau jalur distribusi. Maka perusahaan harus bisa menetapkan strategi penetapan harga apabila produk tersebut memang langsung kepada konsumen atau melalui saluran distribusi, maka harganya pun harus disesuaikan dan strategi penetapan harganya disesuaikan. Karena kalaupun perusahaan mampu untuk memproduksi begitu banyak produk, tapi dia tidak mampu menggunakan saluran distribusi dengan optimal dan maksimal, maka produksi tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal pula. Artinya apa? Artinya profit yang diharapkan oleh perusahaan tidak akan berjalan secara optimal atau maksimal. Karena bagaimanapun juga saluran distribusi adalah salah satu faktor yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya diskon perdagangan. Adalah diskon terhadap harga yang ada di daftar harga untuk layanan yang dilakukan oleh perantara. Artinya perusahaan memberikan diskon kepada para perantara yang memang menjual produknya, yang memang mendistribusikan produknya, tentu harganya tidak jauh berbeda dengan harga pabrik atau harga dari perusahaan. Nah, berbeda lagi kalau produk tersebut langsung dibeli oleh konsumen, maka disebutnya harga customer atau harga end user. Maka harus ada perbedaan, itulah kenapa diperlukan diskon perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah diskon kualitas. Diskon kualitas adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah banyak. Nah, ini adalah diskon yang diberikan karena konsumen membeli produk dalam jumlah atau skala yang besar atau partai, maka ada diskon dari kuantitas jumlah produk tersebut. Kalau misalkan beli satu harganya 10.000, maka saat beli 100 harganya bisa berkurang jadi 7.000 dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ada yang disebut dengan diskon promosi. Adalah diskon yang diberikan kepada distributor untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam promosi produk. Nah, ini adalah sebenarnya reward yang diberikan kepada distributor yang mampu untuk menjual produk atau melakukan promosi produk dengan gencar gitu. Bukan berarti gencar di sini bukan hanya banyak secara kuantitas penjualan, tapi juga secara profit, menghasilkan banyak dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya poin kelima adalah diskon tunai. Diskon tunai adalah pengurangan harga diberikan kepada pelanggan yang segera membayar tagihannya. Nah, harus diberikan kepada semua pelanggan yang memenuhi persyaratan bertujuan untuk mendorong pembayaran yang tepat waktu. Misalnya diberikan diskon 2,5% dari total pembayaran jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Di sini perusahaan artinya memberi batas waktu kepada konsumen untuk melakukan pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan sebelum waktu yang ditentukan, maka akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Apabila pembayarannya dilakukan sesudah waktu yang ditentukan, maka tidak akan ada diskon atau potongan harga. Ini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan
konsumen dalam membeli produk tentunya. Jadi konsumen tidak santai-santai istilahnya dalam melakukan pembayaran produk, karena perusahaan pun harus menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah diskon fungsional. Adalah diskon yang diberikan produsen kepada anggota saluran perdagangan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu, misalnya menjual, menyimpan, melakukan dan melakukan pencatatan. Nah, ini artinya perusahaan berusaha untuk memberikan reward atau diskon-diskon tertentu yang menarik untuk para resellernya, para dropshippernya, para saluran distribusinya. Artinya apabila mereka berhasil memenuhi target atau tujuan perusahaan mendapatkan profit, mereka akan mendapatkan diskon secara fungsional. Kemudian yang selanjutnya adalah diskon musiman. Adalah diskon yang diberikan kepada pembeli yang membeli di luar musim. Perusahaan mendapat untung karena dapat mempertahankan kestabilan produk tahunan. Nah, ini adalah diskon yang memang sengaja diterapkan oleh perusahaan kepada konsumen yang membeli produk di luar musiman. Artinya di luar produk itu saat sedang musim, konsumen pasti beli. Nah, justru yang dikasih diskon adalah konsumen yang membeli di luar musim produk tersebut. Artinya produk yang memang sifatnya tren. Saat sudah tidak tren lagi, tapi masih ada konsumen yang membeli, maka dia akan mendapatkan diskon musiman. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya potongan. Potongan adalah pengurangan dari daftar harga, misalnya dengan potongan tukar tambah, pembeli menukarkan barang lama ketika membeli yang baru, dapat dikenakan untuk produk-produk yang tahan lama. Ini adalah konsumen mendapatkan istilahnya value atau nilai tambah gitu dari produk, sehingga dia bisa mendapatkan potongan dari daftar harga yang sudah ditentukan. Kalaupun harganya 100.000, kemudian dia bisa mendapatkan potongan misalkan 10%-nya atau 20%-nya yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu yang berkaitan dengan penetapan harga yang berdiskon dan potongan harga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tadi yang pertama ada saluran distribusinya, ada diskon perdagangan, ada diskon kuantitas, diskon promosi, diskon tunai, diskon fungsional, diskon musiman, kemudian ada yang disebut dengan potongan. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya di poin ketiga yaitu penetapan harga promosi. Selanjutnya adalah pembahasan di poin I. Ini adalah pembahasan terakhir dalam kegiatan belajar kali ini, yaitu berkaitan dengan memilih harga akhir. Tentu setiap perusahaan, tentu setiap produsen ingin memberikan harga yang paling maksimal, baik untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan paling maksimal juga bisa diterima oleh konsumen. Artinya konsumen memang mampu untuk membeli produk tersebut. Maka dalam proses pemilihan harga akhir, perusahaan harus benar-benar memperhitungkan dampak dari penetapan harga tersebut. Baik, mungkin itu pembahasan materi tentang perencanaan harga dari kelompok kami. Tadi sudah sangat jelas gitu kan disampaikan dari awal bagaimana proses perencanaan harga, kemudian sampai ke akhir, yaitu bagaimana proses pemilihan harga akhir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini selain bisa bermanfaat untuk diri kami, juga bisa bermanfaat untuk yang menyimak pembahasan materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan secara kata, bahasa, atau bahkan salah pelafalan dalam konteks materi. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.